Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Kristianawati. Saya adalah salah satu mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang laporan bisnis plan, yaitu Seblak Cinta. Belakang dari pembuatan laporan bisnis plan Seblak Cinta itu sendiri, semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, terutama dalam kebutuhan pangan. Masyarakat Indonesia semakin kreatif dan inovatif dalam membuat resep baru untuk meningkatkan kebutuhan pangan mereka sehari-hari. Kota Boyolali yang mayoritas menyukai jajanan dengan rasa pedas, yaitu seblak. Maka dari itu saya memiliki inovasi untuk membuat seblak dengan ciri khas tersendiri. Keuntungan pembuatan seblak itu sangat banyak. Maka dari itu saya membutuhkan rencana atau bisnis plan agar bisnis saya dapat berjalan sesuai dengan harapan. Tujuan usaha seblak yang pertama adalah memperoleh penghasilan atau pendapatan tambahan. Yang kedua adalah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan peluang. Selanjutnya adalah analisis eksternal. Yang pertama adalah analisis pelanggan, mencakup semua kalangan masyarakat, baik masyarakat menengah, atas, dan bawah, juga mencakup semua kalangan dari berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Selanjutnya adalah analisis kompetitor. Pesaing utama pada usaha seblak ini adalah para penjual seblak khas Bandung. Ia merupakan orang asli Bandung yang tentunya sangat paham akan makanan seblak yang menjadi ciri khas di daerahnya. Selanjutnya adalah analisis pasar. Seblak merupakan makanan khas Bandung yang masih sedikit dijual di Kabupaten Boyolali, sehingga menjadi peluang yang besar bagi usaha ini. Analisis lingkungan industri. Yang pertama adalah ancaman pendatang baru, dengan cara memperkuat ciri khas seblak cinta di kalangan masyarakat dan selalu memberikan pelayanan prima bagi konsumen, sehingga konsumen tidak akan pergi ke pesaing baru tersebut. Selanjutnya adalah ancaman produksi degresi, mengutamakan kualitas dan ciri khas tersendiri untuk menghadapi ancaman tersebut. Selanjutnya adalah daya tawar pembeli, memberikan harga terjangkau dengan kualitas baik agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Selanjutnya yang terakhir adalah pemasok, dengan cara menjaga hubungan baik dengan pemasok, karena adanya pemasok sangat membantu kelangsungan suatu bisnis. Lingkungan jauh. Dilihat pada aspek hukum, bentuk badan usaha seblak ini adalah badan usaha non formal. Selanjutnya dilihat pada aspek ekonomi. Kota Boyolali adalah kota berinvestasi, jadi perekonomian di kota tersebut baik dan dapat menunjang daya beli dan minat masyarakat untuk membeli seblak cinta. Kemudian dilihat pada aspek sosial, dengan adanya seblak cinta ini akan membantu mensejahterakan masyarakat sekitar. Aspek politik, pendirian Seblak Cinta ini sudah memikirkan akan kenaikan bahan baku seblak. Seblak Cinta akan meminimalisir kenaikan harga karena naiknya bahan baku. Saya akan tetap memberikan harga yang sama dan terjangkau di masyarakat dan mengutamakan kualitas produk, namun kita hanya mengurangi porsi agar tidak mengalami kerugian. Kemudian selanjutnya adalah aspek teknik dan teknologi. Aspek ini menyangkut cara pembuatan seblak. Contohnya itu pembuatan seblak dengan kualitas tinggi dan pembuatannya kurang lebih 35 porsi per hari. Selanjutnya adalah analisis internal. Modal yang dimiliki untuk membuka bisnis ini cukup besar dan kuat. Hal ini akan menjadi kekuatan internal bagi pebisnis karena jauh dari kata kekurangan modal. Selanjutnya itu sumber daya manusia yang dipekerjakan dalam usaha seblak ini adalah orang-orang yang memiliki kompetisi yang baik di bidangnya, sehingga mereka tidak akan mengalami kesulitan saat melakukan produksi. Sementara itu, untuk kualitas produk juga menjadi kekuatan internal perusahaan, karena usaha ini akan mengutamakan kualitas dan kepuasan konsumen, karena dengan hal tersebut, konsumen akan melakukan pembelian ulang dan akan memberikan keuntungan yang banyak bagi usaha saya. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah strength. Jarang ditemui di kota Boyolali, cita rasa yang familiar dan tinggi, harganya terjangkau, sangat berkualitas, dan banyak variasi topping yang disediakan. Yang kedua adalah weakness, proses pembuatan yang cukup memakan waktu, tampilan yang masih dalam proses penyempurnaan, kemudian jika seblak sudah dingin tidak enak dimakan. Selanjutnya adalah threat, mudah ditiru orang lain, dan pesaing yang kuat dengan seblak ciri khas Bandung. Selanjutnya yang terakhir adalah opportunity, pasar sudah mulai terbentuk, peminat sudah mulai banyak, dan muncul ciri khas seblak yang baru. Yang selanjutnya adalah rencana pemasaran. Gambaran umum pasar yang pertama adalah segmentasi atau sasaran pasar. Itu terbagi menjadi 3, yaitu segmen demografis, segmen geografis, dan segmen psikografis. Selanjutnya adalah target pasar. Target pasar yang akan dibidik yaitu masyarakat sekitar, para penggemar seblak di daerah sekitar Boyolali, dan para siswa. Selanjutnya adalah positioning atau posisi pasar. Melihat dari segi banyaknya pesaing, yaitu para penjual seblak lainnya karena berusaha berinovasi.
Strategi pemasaran perusahaan. Yang pertama adalah produk. Produk yang saya jual adalah seblak dengan beberapa varian topping. Kemudian adalah harga. Harganya itu 8.000 sampai 12.000. Namun pada hari Jumat itu 10.000 untuk semua varian topping. Selanjutnya promosi. Promosi yang saya lakukan adalah menyebarkan brosur, kemudian memasang banner di setiap gang, jalan, dan beberapa promosi melalui sosial media seperti WhatsApp, Instagram, dan YouTube. Selanjutnya tempat yang saya gunakan untuk menjual seblak adalah di daerah kota Boyolali, yaitu Jalan Jambu, Sipatipuran, Kabupaten Boyolali. Yang selanjutnya adalah rencana produksi dan operasi. Yang pertama adalah jenis produk. Jenis produk itu mencakup varian topping yang dipilih oleh konsumen. Yang kedua adalah peralatan yang dibutuhkan seperti kompor, wajan, dan lain-lain. Kemudian bahan baku. Bahan baku yang digunakan itu seperti kerupuk. Kemudian bumbu-bumbu yang digunakan untuk memasak seblak. Rencana organisasi dan manajemen. Yang pertama itu ada ketua, kemudian ada 3 karyawan di bawahnya. Yang pertama adalah karyawan operasi, yaitu untuk memasak seblak, kemudian karyawan pemasaran untuk melakukan promosi, dan karyawan administrasi yaitu untuk mencatat semua pengeluaran dan pemasukan perusahaan. Kemudian jadwal pelaksanaannya itu jadwal buka toko itu jam 8 sampai jam 6 sore mulai hari Senin sampai hari Minggu. Dana keuangan. Yang pertama adalah aktiva tetap. Jumlah aktiva tetap itu Rp2.348.000. Kemudian jumlah aktiva terlantar itu Rp13.900.000. Kemudian total seluruh aktiva adalah Rp16.248.000. Kemudian menghitung proyeksi pendapatan. Yang pertama adalah pendapatan per hari. Seblak dibuat rata-rata dengan harga Rp10.000. Yang terjual adalah 35 porsi per hari. Itu pendapatannya 350. Kemudian pendapatan per bulan 350 dikali 30 yaitu 10.500. Kemudian pendapatan per tahun 10.500 dikali 12. Pendapatan per tahun mencapai Rp126.000.000. Kemudian proyeksi biaya per tahun. Proyeksi biaya per tahun itu di total mencapai Rp79.598.000. Dengan begitu kita dapat menghitung proyeksi laba rugi dengan menggunakan pendapatan dikurangi pengeluaran. Rp126.000.000 dikurangi Rp79.598.000 sama dengan Rp46.402.000. Jadi pendapatan atau laba kita per tahun itu Rp46.402.000. Kemudian perhitungan kelayakan usaha. Penghitungan tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan payback period. Investasi dikali 12 dibagi kas bersih per tahun. Rp16.248.000 dikali 12 dibagi pendapatan per tahun Rp46.402.000 sama dengan 2 bulan. Jadi dinyatakan laporan bisnis plan ini dinyatakan layak. Yang selanjutnya bisa dilihat pada tabel berikut adalah bisnis model kanvas, merupakan sebuah simpulan dari laporan bisnis plan yang saya buat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.